pastilah jadi orang kan harus, balik gue bilang harus humble kan, nggak boleh gitu kan. Tapi kadang lu begini, soalnya lu lebih pendek daripada gue. Iya itu betul. Gak ada masalah. Gue liat lu ini kayak air, liquid, bisa masuk kemana-mana. Jadi boleh nggak sharing nih ke anak-anak muda? Gimana sih bisa mempunyai soft skill spesial seperti lu sehingga bisa memperbesar network? Your network is your network. Julukan Pangeran Jaksel tuh dari mana sih? Apakah itu lu bikin sendiri buat branding diri sendiri? Atau teman-teman bikin karena alasan tertentu? Nah, jadi gini. Jadi ini Ranggas itu yang punya Swill Fam. Punya 2 source of pemasukan ya. Ya kita tabung lah ya. Lihatlah nabung, hasilnya apa? Bisa invest di Swill Fam yang sekarang besar sekali. Lumayan multi sektor lah ya. Tapi kan pasti bagus juga gitu loh. Udah sampai subuh nih tadi disebutin banyak perusahaannya. Kan. Promo dikit nggak apa lah ya. Tapi yang terbaru juga. Ayahnya Ranggas Laksmana itu siapa? Namanya Pak Rudi. Kebetulan dia itu seorang profesional di Mahaka Group. Mahaka Group kebetulan adalah salah satu perusahaannya Pak Menteri BUMN dan juga Ketua PSSI sekarang. Ya jadi kalau bisa dibilang ya gue banyak belajar lah dari sosok bokap juga kan. Sudah terbukti kalau Ranggas itu memang mengikuti ajaran ayahnya seperti itu karena memang Ranggas orangnya suka membantu, suka bridging people dan dengan tulus. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hartanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindsets. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Sebelum mulai, aku mau disclaimer dulu nih. Aku rada susah ngomong hari ini karena abis operasi wisdom tooth, jadi dagu bawahnya belum berfungsi dengan normal. Jadi ngomongnya maaf ya kalau sedikit aneh. Tapi hari ini aku ada tamu sangat spesial yang dijuluki Pangeran Jaksel. Salah satu temanku juga. Dan mungkin mungkin banyak orang penasaran. Ini orang tuh siapa sih? Pangeran Jaksel tuh namanya siapa dan kenapa dia bisa celebrate ulang tahunnya dia dengan artis-artis Aries Party. Kalau pada tahu ya, welcome Ranggas Laksmana. Wih. Gila, ini biasa ketemu sama Gaby nongkrong-nongkrong, tapi hari ini ternyata dia membuktikan cocok juga jadi host ternyata. Luar biasa. Kita juga membuktikan kalau orang-orang yang diundang ke Progressive Mindset itu ada bobot dan ceritanya yang semua kita bisa belajar ya. Waduh. Amin. Oke Ranggas, jadi pertama mau nanya nih. Waduh, langsung kita serius nih kayaknya nih. To the point ya kan. Julukan Pangeran Jaksel tuh dari mana sih? Apakah itu lu bikin sendiri buat branding diri sendiri atau teman-teman bikin karena alasan tertentu? Nah, jadi gini. Jadi ini sebenarnya sih gue udah sering dikasih pertanyaan ini. Oke. Dan sering juga udah gue jawab. Sebenarnya balik ke tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi sama temen gue kebetulan punya channel YouTube, terus dia juga bikin podcast lah ya bisa dibilang ya. Terus dia ngundang narasumber, salah satu narasumbernya gue. Ya gue cerita lah, dia nanya, ya kebetulan waktu itu 2019 gue udah berbisnis juga. Terus dia nanya ya bisnis lo apa aja, ya gue jelasin lah gue ada bisnis F&B-nya di daerahnya Senopati, CBD. Nanti kita juga tanya-tanya Ranggas. Terus gue juga bikin waktu itu bikin acara lah bisa dibilang lah, event. Ada namanya Halu World, di mana itu mungkin bisa dibilang gak tau ya, mungkin event pertama kali ya yang temanya tuh experiential marketing lah. Dan ngehits banget pada zamannya. Amin. Siapa yang belum pernah ke Halu World foto-foto ya kan? Amin. Jadi waktu itu kenapa kita bikin Halu World waktu itu karena kita ngelihat di tahun 2018 itu kan sosial media yang namanya Instagram kan lagi baru-baru ngebum. Tinggi-tingginya lah, ngetren-ngetrennya lah, dan muncul banyaknya namanya KOL atau influencer gitu kan. Tiba-tiba kan mungkin kita tahu artis itu biasanya di televisi. Sekarang kok tiba-tiba muncul ada, kalau mau jadi artis tuh bisa lewat platform namanya sosial media namanya Instagram. Waktu itu sih kebetulan di Instagram lagi hits lah, walaupun ada YouTube juga gitu. Cuman Instagram yang lebih ngetren kali ya kalau nggak salah. Terus kita lihat, influencer banyak yang muncul. Terus banyak juga orang-orang tuh pengen jadi influencer juga.
influencer konten di biasanya ya di kafe-kafe, ada juga dibiasakan di hotel atau misalkan bahkan yang ekstrim sampai ke luar negeri. Iya. Atau semua kan butuh modal kan, Iya. dan nggak murah juga gitu kan. Ya lu paling ke kafe paling dapat spot berapa sih? 2 atau 3 lah udah paling bagus gitu Iya. kan. Tuh lu let's say udah bayar mungkin keluar 150.000, 200.000 maybe. Baru 3 spot. Lu ke ganti kafe lagi modalnya lu nambah lagi, which is lumayan kan. Makanya lu bikin hal Ya akhirnya kita waktu itu kenapa sih nggak kita bikinin apa ya namanya Experience, event di mana orang tuh datang bayar harga 100.000, 110.000, lu bisa dapat atau lu bisa nikmatin 15 spot foto gitu dan semuanya tuh ada temanya lah gitu. Jadi nggak Oke. cuma asal datang foto cuman background doang, nggak, ada ceritanya gitu, ada temanya gitu. Waktu itu ada toilet kalau nggak salah. Ada toiletnya, ada apanya lah Gua pokoknya juga yang foto di unik-unik situ. lah gitu lah yang lagi kira-kira kemakan sama engagementnya Instagram Ya. gitu ya. Alhamdulillah waktu itu nge-hype, akhirnya bisa diterima oleh masyarakat juga, bahkan nggak cuman Jakarta. Alhamdulillah waktu itu juga dari beberapa daerah juga rela datang ke Jakarta gitu. Akhirnya ya setelah itu ya akhirnya ya udah mulai banyak juga teman-teman yang bikin acara serupa lah gitu. Tapi lu trendsetternya. Amin, Cielah. insya Allah trendsetter. Terus dari situ lu di interview cerita soal itu. Nah, gue cerita soal itu. Habis itu gue juga alhamdulillah waktu itu punya satu bisnis juga namanya Fabric. Itu lebih ke service ya, apa cuci sepatu, apa namanya warnain sepatu dan segala macam lah. Dari situ ya cerita apa waktu itu kebetulan 2019 tuh gue umur berapa ya? I think 21 atau 22 gitu kalau nggak salah. Masih muda juga. Masih muda lah, masih kuliah juga gitu. Kebetulan pas di interview ya gue cerita lah gue punya bisnis itu, terus gue juga apa namanya cerita karena tempat itu Senopati itu adalah salah satu spot hangout paling bisa dibilang paling apa ya, paling digandrungi lah ya oleh anak-anak muda bahkan sampai sekarang gitu. Akhirnya ya udah wah banyak gak cuman dari kalangan anak gaul tapi teman-teman influencer, selebriti juga bisa kalau nongkrong kan di daerah situ, dan kebetulan suka mampir ke tempat gua. Ya akhirnya pas di selesai podcast, temen gue ini bikin apa ya judul lah ya atau thumbnail lah, dia bilang apa Rangga Laksmana Pangeran Jaksel gitu. Kebetulan abis itu gue posting lah di IG gitu karena promo kan, promo ini gitu. Terus teman-teman udah komen tuh, pada komen, wah Pangeran Jaksel. Awalnya ya cringe juga kan, apaan sih gitu kan. Tapi along the way kayaknya kalau bisa dimanfaatin as a personal branding kan why not kan. Betul. Gitu kan. Karena ya menurut gue ya lu sebagai hari gini ya sebagai seorang pengusaha gitu kan di era digital zaman sekarang punya personal branding itu kuat. Karena kan ketika kita mau berkolaborasi atau kita mau menjajaki sebuah kerjasama dengan ya calon klien bisa dibilang atau mitra, itu kan pasti mereka kan background check, mereka kan ngelihat kan. Dan sekarang kan salah satu platform yang dilihat oleh orang-orang sebagai salah satu untuk background checking itu kan salah satunya kan sosial media gitu kan. Oke, ada LinkedIn gitu, tapi salah satu tapi yang lainnya kan ada lewat Instagram, lewat ya mungkin YouTube, mungkin sekarang TikTok dan sosial media platform lainnya gitu kan. Jadi ya gua waktu itu why not gua kuatin tuh di personal branding Pangeran Jaksel itu gitu loh. Oh, gue senang banget denger lu ngomong kayak gini, especially di guru grooming platform. Ini artinya Rangga sangat paham grooming karena dalam pengajaran guru grooming ini ada 9 modul, salah satunya juga personal branding. Itu salah satu soft skill yang penting juga. Betul. So, very good, very good. Nah, juga banyak orang penasaran nih guys, apakah lu bisa punya kehidupan yang bisa dibilang lifestyle yang lavish atau high profile lifestyle itu dari bokap lu. Jadi, siapa sih bokap lu? Papa ayahnya Rangga Laksmana itu siapa? Bokap namanya Pak Rudi. Kebetulan dia itu seorang profesional. Sempet dulu banget kerja tuh sempet di bank, terus sempet ke sekuritas, sampai akhirnya di tahun 2000-an awal dapat kesempatan untuk bisa membantu di Mahaka Group. Mahaka Group kebetulan adalah salah satu perusahaannya Pak Menteri BUMN dan juga Ketua PSSI sekarang. Ya, semenjak itu sampai sekarang pun ya masih di Mahaka Group juga gitu, masih bekerja dan membantu perusahaan Pak Menteri gitu kan. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya gue banyak belajar lah dari sosok bokap juga kan.
Maksudnya sekarang pun dia di umur 60 pun masih kerja gitu di Today gitu loh. Dan ya gue juga belajar sosok dari beliau ya. Maksudnya mau jadi pengusaha kayak, mau jadi profesional kayak, ya itu pilihan kan. Yang penting ya, satu jangan pernah nipu orang. Dua, kalau bekerja ya harus fokus. Nggak boleh sombong, harus stay humble. Dan yang paling penting, kalau jadi pengusaha maupun profesional, apalagi kalau udah jadi punya posisi yang memang ngetop, yang bagus gitu ya, harus bisa ngebantu orang, harus mau membantu orang gitu loh. Mau nggak boleh pandang bulu, mau dia misalkan seorang pengusaha juga, tapi mungkin pengusaha baru jadi, atau misalkan bisnisnya mungkin masih dibilang bisnisnya masih kecil, ya tetap kita harus bantu. Kalau memang kita bisa bantu, ya kita harus mau membantu gitu. Jangan sampai kita pilih-pilih gitu. Kita cuma mau bantu ya mungkin pengusaha yang memang levelnya sama, atau misalkan pengusaha yang terkenal doang gitu, ya enggak gitu loh. Kita harus bantu semua orang gitu loh. Kalau memang kita bisa bantu gitu ya. Betul. Lain kalau misalkan kita, ternyata belum bisa bantu, itu lain cerita. Tapi selama kita kira kita bisa membantu, ya kita coba bantu lah semaksimal mungkin. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Maksudnya tiba-tiba dia nanti jadi klien kita, atau tiba-tiba dia jadi partner bisnis kita, atau tiba-tiba ternyata bisnisnya makin gede, kita tertarik buat berinvestasi, kan kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Ini benar banget, dan aku first hand witness ya. Ranggas tuh bukan talk only. Sudah terbukti kalau Ranggas itu memang mengikuti ajaran ayahnya seperti itu, karena memang Ranggas orangnya suka membantu, suka bridging people, dan dengan tulus, bukan dengan ngomong doang. Kan zaman sekarang banyak ya orang bilang, nanti deh coba gue bantu, kalau nggak bisa ya bilang mungkin gue kurang bisa ke sana, ya kan. Kalau bisa Ranggas juga bantu. Jadi that's very good. Nah, kenapa juga connect gue nanya bapak lu siapa? Sudah jelas ayah Ranggas, Pak Rudi, sosok yang sukses, dan sekarang mungkin orang-orang juga tahu nih, Ranggas itu yang punya Swill Fam. Swill Fam itu apa? Yang punya Swill House Club, Zoo, klub di SCBD, dan Kilo Restaurant di Ashta yang cabang dari Bali. Nah, Ranggas bisa punya bisnis-bisnis ini di Jaksel, apakah bantuan dari orang tua kah? Karena ayahnya punya posisi tertentu, uang tertentu. Tapi gue tahu cerita lu ini, lu invest di Swill Fam bukan dari uang orang tua. Jadi, gue pengen lu cerita sedikit. Gimana tuh? Kok bisa Ranggas pakai uang sendiri invest di suatu grup yang sekarang sudah besar? Jadi awalnya itu memang kebetulan, alhamdulillah gue udah dapat kesempatan udah bisa nyari duit sendiri dari tahun 2015. Kebetulan waktu itu, gimana sih cara cari duitnya? Padahal waktu itu 2015 masih duduk di bangku kelas 3 SMA waktu itu. Udah nggak ngeces tapi? Apa? Udah nggak ngeces. Udah nggak ngeces. Ya alhamdulillah mungkin waktu itu punya kesempatan itu karena waktu itu kebetulan bermitra sama Al Ghazali. Waktu itu kebetulan pada masa itu Al menjadi seorang DJ lah gitu, jadi seorang disc jockey. Alhamdulillah waktu itu ya karena kita memang temenan juga. Terus gue juga punya interest di di dunia DJ ini. Akhirnya waktu itu dia kayak, mau nggak kita bareng lah gitu. Waktu itu bertiga sebenarnya, gue, Al Ghazali sama ada namanya Gibran Fauzan, which is temannya Al juga lah. Waktu itu kita bertiga, ya back to back yang nge-DJ, nge-MC juga, nge-host juga. Tapi ya memang star ya Al gitu. Kita ya support dia di belakang lah bahasanya gitu. Selama hampir kurang lebih 2015 sampai 2019 ya 4-5 tahun tuh ya alhamdulillah ya dapat pemasukan karena ya nge-DJ sama Allah. Karena waktu itu kan kita juga maksudnya kan nggak cuma main di Jakarta, kita memang traveling lah bahasanya lah, kita tour lah sama dia kan ya hampir keliling Indonesia gitu. Maksudnya sampai di Papua pun kita juga pernah main gitu loh. Di Papua main? Pernah kita ya, Jayapura ada, terus sampai ke Timor Leste pun pernah gitu. Sempet ya kita yang jauh pun waktu itu sampai ke Tokyo gitu, ke Jepang gitu. Di klub di Tokyo? Enggak, di festival gitulah, festival. Lebih besar lagi untuk orang-orang Indonesia gitu. Untuk orang-orang Indonesia. Para pekerja-pekerja yang ada di Tokyo kan. Ya alhamdulillah waktu itu ya memang maksudnya sama dia juga bisa dibilang cukup berhasil. Jadi ya punya modal di luar jadi DJ pun waktu itu kan ya karena tadi gue bilang misalnya di Instagram ini lagi naik platformnya, kebetulan ya udahlah kita manfaatin juga lah, akhirnya nyemplung juga jadi influencer waktu itu kan, jadi KOL juga, jadi ya punya dua source of pemasukan ya kita tabung lah ya. Kenapa enggak gitu kan, nggak semuanya kita
jajanin juga gitu. Banyak loh anak muda sekarang mentalitasnya kalau dapat duit tuh maunya di spend. Banyak. Itu yang salah. Mesti kan kita nabung gitu kan. Lihatlah nabung hasilnya apa, bisa invest di Amin. Swilfam yang sekarang besar sekali. Mungkin lanjut waktu itu. Nah, 2018 itu kebetulan gue punya teman yang memang umurnya waktu itu kebetulan di atas gue ya. Beda sekitar 4-5 tahun lah adalah. Ya which is dia waktu itu ya sudah mulai lulus kuliah dan akhirnya dia udah mau bekerja lah. Kebetulan dia yang dapat opportunity duluan tuh. Oke. Dia kenalan sama ya founder Swilfam yang lain lah. Oke. Dia diajakin kayak gue lagi pengen bikin tempat F&B nih gitu kan di CBD. Lo tertarik masuk nggak gitu? Dia tertarik masuk dan dia akhirnya nggak mau sendiri tuh waktu itu. Mungkin ya pengennya guru bareng-bareng lah. Dia ajak lah gua gitu kan. Karena waktu itu kan ngelihat gua maksudnya di industrinya DJ itu, terus kebetulan alhamdulillah juga punya banyak teman. Iya. Terus dia ngira juga kayaknya kalau gua partneran sama lu nih, gua aja gabung di sini, kayaknya lu bisa bawa value lebih nih, nggak cuma sekedar masukin duit doang, nggak cuma sekedar invest di capital gitu kan, tapi kayaknya lu juga bisa bawa value lebih. Akhirnya yaudah gue memutuskan kayak yaudah boleh deh gitu. Tapi gue bilang waktu itu gue masih kuliah dan gue belum pernah terjun langsung ya berbisnis ya, jadi ya paling gue bantu sebisa mungkin sembari gue belajar lah gitu, belajar di lapangan gimana sih operations dan segala macam kan. Yaudah akhirnya gue memutuskan untuk bergabung. Ya udah dari situ ya, karena memang gue maksudnya walaupun sebagai investor gue tuh karena investor dua ya, ada aktif ada yang pasif kan. Ya gue mau lah untuk aktif gitu ya, karena gue pengen tahu juga kayak apa sih gitu. Akhirnya ya udah along the way ya, karena dia punya tempat F&B itu akhirnya bisa kenalan sama banyak orang. Ya mulailah dari situ lahirlah networking ya. Akhirnya gue punya bisnis lainnya gitu ya, mulai dari Swilfam yang F&B. Terus tadi ada Halu World, itu juga kebetulan karena salah satu partner gue di Swilfam, dia bikin Halu World. Ngajaklah gue gitu kan. Akhirnya gue mau ikut deh gitu kan. Habis itu tadi gue bikin cuci sepatu. Sampai berkembang akhirnya dari 2018 sampai 2025, sekarang berapa? 7 tahun lah sekitar ya. 7 tahun ya. Alhamdulillah ya punya beberapa bisnis lainnya gitu. Maksudnya kalau ngomongin industrinya juga tadi, industri F&B ya Swilfam, industri event organizer atau agency ya tadi Halu World, tapi juga punya ada creative agency namanya Aldo Digital, terus main juga di digital native media atau mungkin bahasa orang gampangnya homeless media, ada di Invipop, which is anak perusahaan Invia Group, terus juga ada Muse Media, terus juga Taulani TV juga ikutan juga gitu berinvestasi di Taulani TV, which is IP bisnisnya Andre Taulani. Terus juga di industri fashion juga masuk, khususnya di athleisure ya, atau mungkin gampangnya di sports fashion lah, sports apparel lah, di Erspo. Yang kebetulan Erspo sendiri sekarang kan jadi official apparelnya timnas Indonesia di bola kan. Terus juga main juga di startup, di teknologi gitu loh, di Goers, ticketing, terus di Together, di sports, terus juga di Waterfront Sekuritas gitu. Jadi lumayan multi sektor lah ya. Tapi kan pasti bagus juga gitu loh. Udah sampai subuh nih tadi disebutin banyak perusahaannya. Kan. Promo dikit nggak apa lah ya. Tapi yang terbaru juga ini yang lagi mulai gua jajakin juga, yang lagi gua aktif hari-hari juga di Suar Energi. Suar Energi itu apa? Kita di pengolahan limbah sawit tandan kosong menjadi ya energi terbarukan gitu. Jadi lumayan lah. Lintas sektor. Namanya masih muda kan, semua kita coba gitu. Ini kalau semua juga begini, ada juga yang baru bikin, wah begini tiba-tiba tutup juga gitu ya. Biasa lah, it's part of the process kan. Rangga sekarang umur berapa sih? 28. Keren nggak tuh umur 28? Tadi kita nungguin sampai subuh dia ngomong semua brand usaha dia. Keren banget. Gas, kan tadi lu bilang circle lu besar sehingga lu diajak invest bukan hanya uang tapi karena your network and your circle. Nah, mau tahu dong, lu tuh kenal banyak artis, kenal banyak orang, itu dari mana? Apakah dari bisnis atau dari teman-teman aja mutual saling nyambung-menyambung, dari orang tua kah atau gimana tuh? I think yang pertama pasti kan ya kebetulan karena kan balik tadi gue bilang, karena kan gua juga waktu itu sempet nge-DJ sama Al, terus juga gua jadi influencer juga kan.
Jadi karena jadi influencer ya sering diundang acara-acara brand, terus juga sering kalau dapat di endorse brand tuh biasanya tuh nggak cuman satu KOL, biasanya kita konten berdua bertiga gitu kan, bareng kan. Jadi bisa gue bilang sih salah satu alasan kenapa bisa gue kenal banyak circle dari kalangan selebriti bisa jadi ya karena hal-hal itu gitu loh. Kalau dari bisnis sih nggak terlalu sih ya sebenarnya ya. Biasanya ya gue misalnya kenalan sama artis A, nanti ya gue dikenal sama artis B, artis C ya kebetulan aja. Nyambung sih emang anaknya suka ngobrol aja sih. Dan suka suka networking sih balik lagi. Jadi ya. Nah, tapi ketika lo dikasih kesempatan itu, maksudnya kenalan sama orang di event-event atau dikenalin orang, belum tentu relationship itu bisa berkembang kalau lo tidak punya soft skill networking, soft skill human interaction. Ya kan, gue liat lu ini kayak air, liquid, bisa masuk kemana-mana. Jadi boleh nggak sharing nih ke anak-anak muda? Gimana sih bisa mempunyai soft skill spesial seperti lu sehingga bisa memperbesar network? Menurut gue sih, I think ya, gue sih nggak ada ilmu yang gimana-gimana ya. Ini kan cuman based on experience, pengalaman aja lah dan apa yang sudah dijalanin ya. Memang sih kalau dari gue sih ya, kenapa mungkin gampang nyambung sama orang dan akhirnya bisa mempunyai banyak teman ataupun banyak kenalan ya karena memang maksudnya ya satu mungkin bisa dibilang ya mungkin agak cringe kali tapi mungkin asik aja kali gitu kali ya. Bisa dibilang maksudnya orangnya harus menjadi orang tuh harus asik, flowing, maksudnya ya jangan kaku karena kan banyak orang juga mungkin kenalan sama orang baru mungkin karena nggak tahu dia siapa, nggak cuman background siapa ya mungkin ya lu siapa gitu kan, akhirnya kan mungkin canggung, akhirnya nggak mau buka komunikasi. Ya kalau gue sih memang selalu buka komunikasi gitu ya, maksudnya ya gue nggak tahu lu siapa tapi gue pengen tahu lu siapa kan ya mungkin gue tanya ini gak usah harus artis ya, mungkin siapapun itu ya lu ngapain gitu, maksudnya ya apakah lu seorang pengusaha, apakah lu bekerja di suatu perusahaan, apakah lu mungkin influencer ya nggak tahu, maksudnya ya tanya dan asik aja dan mungkin dan yang selalu gua sampaikan ke orang-orang kapan kita ngobrol yuk, ntar kita kan kunos itu siapa tahu kita bisa berkolaborasi nanti kan, terlepas dia nggak pandang bulu, balik lagi gue kalau sama orang nggak pernah pandang bulu, mau lu pengusaha kayak mau lu cuman seorang profesional kayak mau lu seorang artis ataupun lu gamers kayak ya who cares gitu, gue nggak peduli. Jadi gue selalu maksudnya menganggap semua orang itu siapa tahu kita tuh nggak cuma teman gitu loh, siapa tahu kita bisa jadi sekedar lebih dari teman gitu loh. Jadi ya, itu yang selalu gue sampein sih kalau misalnya gue ketemu orang-orang baru gitu. Makanya that's why gue juga suka banget datang ke acara-acara yang sifatnya tuh networking karena ya pengusaha juga ya selalu cari opportunity gitu kan. Tapi yang penting juga genuine dan tulus. Oh itu harus, makanya pastilah jadi orang kan harus, lebih lagi gue bilang harus humble kan, nggak boleh gitu kan. Iya, betul. Tapi kadang lu begini, soalnya lu lebih pendek daripada gue. Iya itu betul. Gak ada masalah. Gas, banyak juga pengusaha mengejar karir di politik. Apakah lu ada tertarik ke arah situ atau ada rencana untuk terjun ke dalam dunia politik? Balik lagi tetap gua itu sukanya dan gua akan selalu di jalan sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha gitu. Tapi ya ketika nanti one day mungkin diminta tolong untuk membantu negara, ya gue pasti akan mau gitu dan harus siap gitu. Tapi ya gue pengen ya gue membantu negara karena gue di-acknowledge sebagai seorang pengusaha. Bukan karena gue lewat jalur politik, let's say masuk ikutan partai atau yang lain-lainnya gitu. Enggak gitu. Gue pengen bisa membantu negara karena gue sudah membuat sesuatu untuk negara lewat jalur pengusaha. Itu gue maunya kayak gitu. Sudah berprestasi dulu. Sudah berprestasi gitu. Karena ya gue bawa value lebih untuk negara. Gue mungkin let's say mendongkrak ekonomi. Karena ya perusahaan gue memang dipakai oleh banyak masyarakat. Bahkan negara lain tertarik berinvestasi di perusahaan gue gitu ya. Gue pengen kayak gitu. Jadi gue bukan karena gue ikut-ikutan partai terus berambisi banget di politik. Enggak gitu. Maksudnya gue juga belajar gitu dari let's say ya Pak Erik gitu. Misalkan ya sebagai salah satu seorang yang gue look up gitu ya. Dia kan juga bisa duduk sekarang di kursi pemerintahan karena memang dia kan bisnisnya memang berhasil. Terus dia juga waktu itu sempat berinvestasi di klub bola di Italia yang akhirnya kan semua orang kan jadi tahu dan berhasil pula. Terus habis itu dia juga akhirnya kan diminta tolong oleh Pak Jokowi waktu itu kan untuk ngebantu Asian Games. Akhirnya Asian Games juga berhasil. Baru setelah itu dia akhirnya diminta tolong untuk boleh nggak
bantuin negara nih gitu. Ya gue pengen ya di jalur itulah gitu. Jadi lu terbuka aja. Gue terbuka aja gitu, tapi nggak yang gimana gitu ya. Ya kalau ditanya kepengen ya ada pengennya gitu, tapi nggak yang aduh pengen banget jadi menghalalkan segala cara gitu, enggak gitu. Gue pengen ya tetap, pokoknya gue gimana caranya gue tetap fokus di bisnis gue kembangin bisnis gue juga sebagai pengusaha juga mungkin bisa berbagi ilmu juga, yang akhirnya memang ya dari situ ya siapa tahu who knows nanti someday ya kalau negara memang butuh bantuan gue ya gue pasti siap membantu gitu. Sekarang go with the flow dulu aja, do your best. Masih muda juga. Ya betul. Jadi nanti suatu hari ketika Ranggas diterjun di dunia politik atau menjadi menteri, nonton ini Ranggas muda guys. Aku udah duluan interview. Ranggas, ada nggak pesan pendek atau penyampaian apapun untuk anak-anak muda atau penonton Progressive Mindset? Anak-anak muda, nggak usah anak muda lah. Banyak maksudnya orang-orang gitu yang sering nanya ke gue, aduh pengen bisnis tapi takut memulai gitu. Terlalu juga takut memulainya karena nggak ada modal gitu ya. Padahal sebenarnya menurut gue ketika lu punya suatu ide atau lu pengen bikin suatu gebrakan, menurut gue ya lu hajar aja. Karena ya ketika lu nggak memulai ya lu nggak akan pernah tahu itu bisa berhasil apa enggak. Dan ketika lu sudah memulai, walaupun nanti itu gagal, ya lu belajar dari kegagalan itu karena ya it's part of the process gitu. Ya, ketika lu gagal, ya lu akan mulai lagi yang baru, dan yang gagal itu ya lu tinggalkan karena lu udah pernah belajar. Jadi ya ada satu quotes dari Richard Branson yang gue suka. Ketika lu punya sebuah opportunity atau ada orang lain menawarkan sebuah opportunity, sikat aja, hajar aja. Kalau itu berhasil, gas terus. Tapi kalau itu gagal, ya lu belajar. It's part of the process. Yang kedua, kita sebagai seorang pengusaha, modal utama itu nggak cuma duit, network itu, kolaborator itu juga adalah modal. Jadi menurut gue, your network is your net worth. Your network is your net worth. Yes. Keren kata gue teh. Kecerdasan pertama yang kita bisa belajar, personal branding itu sangat penting. Bukan hanya perusahaan atau produk jualan yang perlu personal branding. Manusia, diri sendiri juga perlu personal branding, dan itu bisa bawa kita kemana-mana. Kecerdasan yang kedua yang kita bisa belajar hari ini adalah human interaction. Kemampuan dan kemauan untuk berinteraksi sesama manusia sosial itu sangat penting juga. Kita sudah belajar dan mendengar dari narasumber hari ini, your network is your net worth. Aman aja. Jadi aku tuh belajar juga beberapa kata-kata Jaksel semenjak temenan sama Ranggas. Aman aja. Aman aja. Siap Pak. Siap bos. Siap bos. Izin Pak. Izin Pak. Izin Bu. Jadi kita izin Pak, Bu. Izin Pak aja di kantor juga, izin Pak. Izin Pak, Bu, kita pamit dari Progressive Mindset. Thank you so much Ranggas for being Thank here. you. Really appreciate your support and sharing to all the audience. Yep. Okay? Bye!